Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan akuntansi biaya. Apa itu sih nanti akuntansi biaya, persamaannya apa dengan pengantar akuntansi yang sudah kalian dapatkan di semester 3, dan kegunaannya juga apa. Oke, Ibu mulai. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, eh, yang sudah kalian pelajari di semester 2 tentang pengantar akuntansi, pada halnya itu eh, apa apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan. Kalian yang sudah mempelajari di semester 2 ada akun-akunnya, menghitung laba rugi, itu termasuk akuntansi keuangan. Padahal akuntansi biaya itu bisa digunakan atau komposisinya itu terdiri dari dua, yaitu dari akuntansi keuangan dan dari akuntansi manajemen. Di akuntansi manajemen nanti ini akan kita pelajari di semester berikutnya atau semester 4. Maka mata kuliah akuntansi biaya ini kalian harus tuntas biar bisa mengambil akuntansi manajemen. Selanjutnya, apa itu sih persamaan? Kalau kemarin saya semester 3 sudah belajar akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Persamaannya dari kedua akuntansi ini apa gitu. Yang pertama merupakan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan. Persamaannya adalah satu merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan laporan keuangan. Jadi kalau akuntansi keuangan yang dihasilkan ya laporan keuangan kayak gitu kan, kalian bikin neraca, kalian bikin laporan laba rugi, kalian bikin jurnal, itu bentuknya sama-sama laporan. Sama di akuntansi manajemen ya seperti itu. Dokumennya atau informasi yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Yang kedua, berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang dalam pengambilan keputusan. Jadi, dua-duanya itu berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Kalau akuntansi keuangan mengambil keputusan, berapa sih keuntungan saya di laporan laba rugi? Mau saya apakan sih keuntungan ini? Itu informasinya ada di akuntansi keuangan. Di akuntansi manajemen juga seperti itu. Setelah diolah menjadi akuntansi manajemen tentang produk, harga produk dan lain sebagainya, maka keputusan manajer harus berdasarkan dengan akuntansi manajemen. Tuh. Terus kalau sudah ada persamaan, perbedaannya apa? Nah, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu yang pertama itu pemakai utamanya. Kalau yang sudah kita tahu, orang bikin akuntansi keuangan itu sebenarnya untuk siapa sih? Kayak gitu kan. Gunanya untuk apa? Nah, pemakai utamanya dari akuntansi keuangan itu seringnya dipakai untuk pihak eksternal atau kita mengupload perusahaan yang sudah go public wajib mengupload laporan keuangannya. Hal ini diperuntukkan supaya para investor, para kreditor itu tahu bahwa kondisi perusahaan itu baik. Tetapi kalau kegunaannya akuntansi manajemen atau pemakai utamanya rata-rata itu adalah pihak internal sendiri karena bersifat decision untuk pengambilan keputusan kayak gitu. Yang kedua, lingkup informasinya. Lingkup informasi di akuntansi keuangan ya berhubungan dengan pendapatan, pembiayaan dan yang sudah kalian dipelajari di semester 2. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen, ruang lingkupnya banyak. Yang dibahas itu tentang kinerja, kinerja karyawan, harga pokok produk, lengkap. Terus fokus informasinya. Kalau fokusnya di akuntansi keuangan, ya akuntansi keuangan, uangnya, labanya, pendapatannya, biayanya berapa, itu. Tapi kalau di akuntansi manajemen tidak, fokusnya itu pada kinerjanya seseorang. Apakah seseorang terus pengambilan keputusan, lokasi sebuah produk dipasarkan, terus dia menyumbangkan berapa keuntungan dari perusahaan. Tuh. Terus yang keempat tentang rentang waktu.
rentang waktunya kalau kalian sudah belajar akuntansi keuangan, kalau rentang waktunya kalau di akuntansi keuangan ada per periode. Yang dimaksud per periode ini bukan periode presiden atau periode kepemimpinan, tidak, tapi periode keuangan. Ada yang namanya satu periode itu 1 tahun, ada yang triwulanan, ada yang semesteran, itu per periode. Tapi kalau rentan akuntansi manajemen itu sebenarnya tolak ukurnya bukan pada periode, tapi pada kesuksesan atau umur sebuah produk atau keputusan yang diambil manajemen. Seumpamanya Ibu bercerita tentang, oh, produk jilbab merek A akan dipasarkan di sebuah pasar gitu kan. Maka di sana harga jualnya 25.000. Selama 3 bulan dievaluasi, ternyata penjualannya nggak begitu laris atau nggak begitu laku. Maka ada yang salah nih di akuntansi manajemennya. Saya ngitung harga pokoknya dan harga biaya promosinya mungkin ada yang salah, kok menyebabkan kenapa ya produk ini nggak laku di pasaran kayak gitu. Maka rentan waktunya ya hanya 3 bulan itu, terus dievaluasi kayak gitu. Jadi rentang waktunya sesuai kebutuhan manajemen atau manajer dalam mengelola informasi itu. Nah, kriterianya kalau di akuntansi keuangan kriterianya itu harus baku. Baku itu ya harus sesuai disiplin ekonomi, umpamanya disiplin akuntansi harus balance, harus seimbang, harus akuntabel gitu kan. Kalau akuntansi manajemen agak lebih naratif gitu kan. Naratif itu sama kayak orang yang namanya manajemen itu kan tolak ukurnya harus dibarengi dengan beberapa faktor, jadi harus naratif kayak gitu. Terus disiplin ilmu, kalau disiplin ilmu akuntansi keuangan jelas disiplin ilmunya hanya ekonomi akuntansi gitu kan. Tapi kalau disiplin ilmu akuntansi manajemen itu lebih luas karena dia nanti akan mencakup kinerja seseorang. Jadi di sana akan masuk bidang-bidang ilmu yang lain seperti psikologi, terus mungkin teknik mesin tentang kinerja sebuah pabrik di mesin dan lain sebagainya. Isi laporannya kalau di akuntansi keuangan bentuknya ya angka-angka seperti yang kalian pelajari. Tapi kalau di akuntansi manajemen agak kombinasi antara angka-angka dengan naratif. Sifatnya akuntansi keuangan itu bersifat umum. Jadi boleh kadang-kadang pihak eksternal minta boleh dibagi. Tapi kalau akuntansi manajemen biasanya lebih privat, lebih untuk manajer sendiri. Itu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya kalau seperti itu akuntansi biaya itu kan di antara dua-duanya ya. Terus apa yang dimaksud dengan akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah sama dengan akuntansi keuangan. Eh, Pengertian akuntansinya yaitu proses mencatat, pengelola, penggolongan itu termasuk biaya apa sih kan digolong-golongkan sesuai akunnya. Terus peringkasan dan penyajian. Nah, ini yang membedakan. Yang disajikan itu tentang biayanya, biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Kalau di pengantar akuntansi umum, objeknya apa aja? Oh, seumpamanya penjualan ya objeknya penjualan. Berapakah penjualan itu? Oh, saya lagi ngitung pendapatan dari penjualan, atau saya lagi bayar pajak, objeknya banyak. Tapi di akuntansi biaya ini khusus objeknya adalah biaya. Jadi dia menghitung, menggolongkan, mencatat tentang biaya-biaya, itu yang lebih simpelnya. Jadi proses pencatatan, penggolongan, peringkasan tentang biaya-biaya yang ada di sebuah pabrik. Terus habis itu hitung penjualan produk ini berapa, seperti itu. Nah, tujuannya otomatis kalau kita bicara tentang tujuan, maka yang pertama sesuai dengan pengertian berarti tujuannya adalah menentukan cost atau biaya produk dan harga jual produk. Yang kedua pengawasan dan planning, yang ketiga menghitung rugi laba periode
yang keempat pengendalian biaya, dan yang keenam adalah pengambilan keputusan khusus. Mungkin dari kelima ini yang perlu Ibu tekankan adalah di pengambilan keputusan khusus. Maksudnya pengambilan keputusan khusus ini adalah seumpama akuntansi biaya itu bisa dipakai oleh manajer di saat masa-masa produk itu umur ekonomis atau umur jual produknya itu sudah apa ya, sudah dalam keadaan genting gitu. Oh, yang penting akuntansi saya kemarin bikin produk jus gitu kan. Saya kemarin jus yang saya pasarkan, contoh ya, jus yang saya pasarkan ini expirednya adalah 3 hari. Ketika saya titipkan di sebuah supermarket ataupun warung, ternyata dalam 2 hari itu masih banyak. Maka si manajer keuangan itu harus, atau pemiliknya atau ownernya, menurut ilmu akuntansi biaya itu harus mengambil keputusan khusus, yaitu keputusan khususnya itu didasarkan catatan-catatan atau penggolongan di akuntansi biaya. Oh, yang penting produknya seumpamanya harga jual pertamanya di hari pertama adalah 13.000, jusnya seharga 13.000, terus di hari kedua juga 13.000, ini mau expired nih di hari ketiga, maka keputusan khusus yang diambil, maka sesuai HPP-nya saja saya jualnya, ya nggak untung nggak rugi lah, biar supaya produk ini terjual. Ibaratnya harga jualnya ya sesuai HPP aja. Tadi saya ngitungnya HPP-nya berapa ya, seumpamanya ketemunya cuma 8.000, ya jusnya dijual 8.000 biar laku dan kalian tidak rugi. Itu contohnya. Terus selanjutnya, fungsi pokok akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 sesuai fungsi pokok perusahaan ya. Yang pertama adalah fungsi produksi, eh, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi umum. Nah, ini nanti akan dijelaskan fungsi produksi itu apa sih? Nah, fungsi produksi adalah untuk proses pembuatan produk-produk yang ada di perusahaan manufaktur. Terus setelah itu otomatis dipasarkan. Nah, ada biaya pemasaran di sana, biaya pemasaran, biaya angkut. Nah, administrasi yang ketiga, fungsi biaya administrasi yang umum itu berhubungan dengan biaya listrik, biaya karyawan yang khusus bagian administrasi dan umum. Jadi nanti digolong-golongkan. Nah, ini yang menjadi paling penting. Jadi di akuntansi biaya itu tadi pengertiannya kan proses pencatatan, penggolongan biaya-biaya gitu kan. Maka penggolongan biaya ini menjadi sangat urgent. Kenapa sih harus digolong-golongkan gitu kan? Maka yang pertama penggolongannya itu ada satu, objek pengeluaran. Jadi digolongkan aja sesuai objek pengeluarannya. Seumpamanya, oh saya bikin jus itu tadi, Ibu tadi kan dari awal mencontohkan jus. Saya bikin jus itu eh, oh, saya beli apa saja gitu kan. Oh, berarti saya beli bahan bakunya itu ada buah-buahan, jeruk, apel mungkin. Maka objeknya si buah-buahan itu kan bahan pokok, maka penamaannya juga bahan baku gitu kan, sesuai objek pengeluarannya. Oh, saya membeli buah-buahan itu termasuk bahan baku, maka si buah-buahan digolongkan menjadi biaya bahan baku. Sama nanti, oh saya memasarkan jus ini eee, dengan kemasan khusus, pakai label, terus saya titipkan di outlet-outlet yang nganter seseorang gitu kan, maka biaya-biaya di situ dimasuk biaya pemasaran, sesuai pengeluarannya, penamaannya, bikin akunnya, kayak gitu kan. Kalau di pengantar akuntansi berarti akunnya itu sesuai dengan objek pengeluaran. Nah, yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, tadi kan fungsi pokok perusahaan manufaktur itu kan ada 3. Yang pertama produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Ya udah, kita nggak usah bikin akun baru, atau orang yang males ribet, ya yang namanya diproduksi itu apa saja, maka di sana saya namakan biaya produksi. Oh, di administrasi itu ada apa saja ya pengeluarannya, maka akunnya saya namakan biaya administrasi kayak gitu. Jadi sesuai dengan pokok dalam perusahaan.
Nah, yang ketiga ini disesuaikan dengan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nanti, oh agak ribet ya, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Yang keempat, perilaku biaya dengan perubahan volume produksi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Maka kalau tadi Ibu mencontohkan jus, seumpamanya kita beli buah-buahan, gula gitu kan, es batu, berarti kan bahan baku ya, maka biayanya disebut biaya bahan baku sesuai dengan pengeluaran. Poin pertama, kayaknya sudah clear, kalian sudah bisa memahami. Kita berinjak ke poin kedua. Menurut fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan manufaktur tadi kan sudah disebutkan ada berapa? Iya, ada 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Penggolongan biayanya otomatis berdasarkan ketiga fungsi ini. Seumpamanya pertama ya, biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi bahan jadi, kayak gitu kan. Berarti tadi Ibu ngomong yang menurut fungsi pengeluaran, kan ada biaya bahan baku nih. Kalau dia biaya produksi, ya sudah masuk semua ke dalam biaya produksi kayak gitu. Yang ketiga, menurut hubungan dengan sesuatu yang dibiayainya, ada satu pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang menyebabkan satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jadi langsung bisa dilihat, langsung bisa dirasakan gitu kan. Itu namanya biaya langsung. Yang pertama, biaya langsung itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ibu contohkan seperti ini. Tadi dari awal kita membahas jus gitu kan. Maka biaya bahan baku atau biaya bahan bakunya itu apa aja? Bisa disebutkan buah-buahan, gula kayak gitu kan. Es batu, air, mungkin susu. Nah, itu termasuk biaya bahan baku. Terus harus kita ingat, loh, nanti biaya bahan baku itu kan termasuk biaya langsung. Selain itu ada biaya tenaga kerja. Yang ngejus siapa, yang blender siapa, pasti kan ada tenaganya. Maka tenaga kerjanya itu termasuk tenaga kerja langsung. Tuh. Nah, ini yang keempat, menurut biaya dengan volume produksi. Menurut perilaku biaya dengan volume produksi. Ini ada dua, ada biaya variabel dan semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi variabel sesuai, ibaratnya kayak contoh pemakaian listrik. Kalau listriknya makin banyak dipakai, otomatis biayanya juga akan menjadi tinggi, kayak gitu kan. Terus yang kedua yaitu biaya semi variabel adalah biaya yang berubah-ubah tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Pada biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel ya. Sudah bisa dipahami, unsur semi variabel ini ada unsur nih. Oh, dia ada mengandung biaya tetap gitu kan. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu Ibu contohkan sebagai kayak gini. Orang jualan jus mungkin nyewa sebuah ruko atau nyewa sebuah outlet di pinggir jalan yang biaya sewanya selama 1 tahun dibayarkan seumpamanya 2 juta. Nah, biaya 2 juta ini dinamakan biaya tetap. Nah, berarti biaya variabelnya apa? Seumpamanya biaya variabel di warung itu secara tidak langsung mungkin yang nyapu, yang setiap hari nyapu di warung, tapi bukan karyawan, mungkin orang lain yang nyapu gitu kan. Itu dinamakan biaya variabel kombinasi. Oh, ternyata biaya 1 juta itu kan biaya tetap.
tapi saya mengeluarkan yang 1 juta dikeluarkan, oh berarti dia biaya tetap nih. Yang semi variabel adalah saya mengeluarkan uang setiap hari sejumlah 5.000 untuk kebersihan di ruko tersebut. Maka biaya kebersihan ruko yang setiap hari kita keluarkan 5.000 itu termasuk biaya semi variabel. Yang ketiga, biaya tetap. Ini sudah Ibu singgung di poin kedua, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan kisaran volume kegiatannya juga tertentu. Jadi warung, outlet warung gitu ya. Kita nyewa ruko atau sebuah tanah yang dibikin outlet warung. Biayanya 1 tahun adalah 2 juta. 2 juta itu mau dipakai setengah hari jualan juga 2 juta. Mau dipakai dalam 24 jam jualan terus, biayanya juga tetap 2 juta. Ini yang dinamakan biaya tetap. Biaya semi variabel fix adalah biaya tetap biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume kegiatan tertentu. Jadi ini biaya semi tetap sebenarnya. Biayanya tetap terus, tapi kalau ada kenaikan jumlah yang banyak, berarti saya harus nambah nih sesuai dengan kegiatan produksi. Ibu bisa contohkan peralatan dari jus, mungkin blender. Beli blender termasuk biaya tetap. Nanti tapi kalau saat pesanan banyak, kita butuh nih blender satu lagi gitu, maka termasuk biaya semi variabel. Nah, nih nanti pada saat pertemuan keempat, kelima, kita akan mempelajari penentuan biaya produksi. Yang pertama full costing, gitu kan. Berarti ini di pertemuan keempat ada biaya full costing. Apa sih yang dimaksud dengan biaya full costing? Adalah merupakan metode penentuan cost produksi atau penentuan biaya produksi yang memperhatikan semua unsur biaya produksi ke dalam cost produksi ditambah biaya non produksi. Contohnya full, semua dimasukkan semua. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP fix itu tetap, biaya BOP variabel ditambah biaya administrasi dan biaya pemasaran. Jadi dari produksi itu apa saja dimasukkan semua, non produksi itu apa saja dimasukkan semua. Itu yang dinamakan metode full costing. Jadi semua dimasukkan. Jadi seolah-olah harga pokok produknya tinggi karena semua variabel itu dimasukkan semua. Nah, yang kedua ini adalah metode variable costing. Merupakan metode penentuan cost produksi yang hanya mempertimbangkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam cost produksi. Jadi keterangannya seperti ini logikanya. Kalau tadi kan semua biaya kita masukkan, baik biaya tetap, biaya variabel kita masukkan semua. Nah, di sini perbedaannya ini, yang dimasukkan adalah yang termasuk biaya variabel-variabel semua. Loh, yang tetap kayak biaya sewa, biaya blender, biaya jus, itu kita anggap sebagai biaya modal. Ya, sudah dikeluarkan dari HPP. Itu kan biaya modal, nanti bisa memang saya investasi segitu, nggak usah dihitung sebagai biaya produksi atau HPP gitu. Yang kita hitung sebagai HPP saja, berarti yang variabel-variabel. Logikanya metode ini seperti ini. Variabel cost, berarti yang dimasukkan adalah biaya-biaya variabel. Biaya tetapnya nggak usah dimasukkan menjadi harga pokok pesanan gitu kan. Harga pokok produk, maaf, nggak bisa dimasukkan menjadi harga pokok produk karena sudah dipakai. Logikanya tanah, sewa ruko, peralatan untuk membuat jus itu semua adalah biaya modal. Maka saya harus menghitung harga pokok produknya yang biaya variabel-variabelnya saja. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan. Nanti akan kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa sih biaya variabel itu, contohnya apa saja? Apa yang bisa dimasukkan ke biaya variabel? Biaya bahan baku itu apa saja sih? Kok namanya biaya bahan baku ya? Kok biaya langsung? Apa bedanya dengan biaya tidak langsung? Itu semua akan kita bahas di pertemuan ketiga. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kalian sudah mau berdiam diri di rumah untuk kuliah, gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.